Pertemuan Presiden Prabowo dan MBZ sepakati 8 MOU dan LOI. Menteri PU dan Mensos perkuat sinergi dukung pembangunan sekolah rakyat. Belasan penambang emas tewas dianiaya KKB di Yahukimo. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Saras Kairus. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengumumkan 8 kerjasama strategis yang telah disepakati oleh kedua negara. Pengumuman ini disampaikan usai pertemuan bilateral di Abu Dhabi Rabu 9 April 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mendengarkan langsung pengumuman 8 MOU dan Letter of Intent (LOI) yang telah disepakati oleh kedua negara. Pengumuman dilakukan di akhir pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi pada Rabu 9 April 2025. Dokumen kerjasama terdiri dari 4 kesepakatan antar pemerintah dan 4 antar pelaku usaha. Bidang yang disentuh meliputi lingkungan, kelautan, keamanan, agama, investasi produksi susu, industri pertahanan, energi baru terbarukan, hingga pengembangan PLTS terapung. 4 MOU antar pemerintah meliputi kemitraan alam dan iklim, perubahan kerjasama kelautan dan perikanan, kolaborasi di bidang keamanan dan kontra terorisme, serta kerjasama keagamaan dan wakaf. Sementara itu, kesepakatan bisnis to bisnis atau B2B diantaranya adalah kolaborasi PT Pindad, investasi produksi susu, dan 2 proyek energi surya. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hubungan strategis Indonesia dan PA yang terus menguat, serta mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, ketahanan pangan, energi, keamanan, dan nilai-nilai keagamaan. Berita selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kerjanya ke kawasan Timur Tengah dengan tiba di Ankara, Turki. Prabowo disambut langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan upacara kenegaraan penuh kehangatan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki, Rabu malam waktu setempat dalam rangka lawatan kerja di kawasan Timur Tengah. Ketibaannya disambut langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan penyambutan hangat di atas karpet biru langit. Sesudah turun dari pesawat kenegaraan, Prabowo memberikan salam kehormatan yang dibalas Erdogan dengan jabat tangan. Sebuah buket bunga juga diserahkan sebagai tanda penghormatan dan simbol keakraban hubungan diplomatik kedua negara. Prabowo juga menyapa para pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi menyambut kedatangannya di bandara. Momen ini menunjukkan kehangatan hubungan Indonesia dan Turki yang terus terjaga. Kunjungan kerja Prabowo kali ini untuk memberikan pidato di Parlemen Turki, serta melakukan pertemuan bilateral bersama para pejabat tinggi, sebagai upaya memperkuat kerjasama antar kedua negara. Harga emas kembali meroket dan mencetak rekor tertinggi baru. Lonjakan ini membuat masyarakat berbondong-bondong membeli emas sebagai investasi di butik-butik emas, termasuk di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat. Informasi lengkapnya bersama reporter Ajeng Tiara dan juru kamera Galuh Anggara. Pemirsa Berita Nasional TV, harga emas kembali meroket mendorong masyarakat berbondong-bondong membeli logam mulia sebagai investasi. Berdasarkan informasi dari laman Logam Mulia pertanggal 10 April 2025, harga emas ini naik pesat 34.000 menjadi 1.846.000 per gramnya. Ini menembus rekor baru yang mana tadinya atau menggantikan posisi tertinggi sebelumnya di 1.836.000 per gramnya itu pada tanggal 3 April 2025.
Tak hanya di pasar domestik, pemirsa, di pasar global harga emas ini spotnya naik 2,6%, menyentuh 3.056 US dollar per ons troynya. Ini merupakan rekor baru atau rekor harian tertinggi sejak Oktober 2023. Di dalam negeri harga emas dari berbagai produsen pun naik, seperti Antam yang naik 34.000 menjadi Rp1.846.000, kemudian UBS yang naik 44.000 yaitu menjadi Rp1.811.000 per gramnya, dan juga Galeri 24 yang naik paling tinggi 49.000 yaitu di angka Rp1.816.000 per gramnya. Dan lonjakan ini tentu membuat warga berlari ke butik-butik emas seperti di Cikini Gold Center Jakarta Pusat begitu. Di mana ini setiap harinya ramai di serbu masyarakat atau dikunjungi masyarakat yang ingin membeli atau bahkan menjual emasnya. Dan menurut keterangan dari salah satu pemilik gerai yang ada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat ini, memang peningkatan atau lonjakan pengunjung atau pelanggan begitu ini mencapai 100 hingga 200%, yang mana biasanya pembeli akan ramai pada hari Sabtu. Dan ia juga mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang membeli ini memang menjadikan emas sebagai investasi jangka panjang dan menjadikan emas sebagai benteng begitu di tengah gejolak ekonomi global. Seiring dengan kebijaksanaan Presiden Amerika Trump mengenai tarif bea masuk, nampaknya ini customer semakin banyak untuk membeli untuk investasi yang paling terbaik sih menurut saya ya. Walaupun harga emas selalu melonjak, tapi ya itu cara aku menabung ke investasi emas. Bisa nabung juga ketika butuh, ya gampang. Itu sih. Ya pemirsa, tentu fenomena ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai investasi yang aman, stabil, dan juga selalu menjadi pilihan di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta, Ajeng Riara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati angka 17.000 per dolar Amerika Serikat dimanfaatkan sejumlah warga untuk menjual dolar yang mereka miliki di sejumlah money changer ibu kota. Mereka menilai momen ini sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar. Sejumlah money changer di kawasan Jakarta Selatan terlihat ramai didatangi warga yang ingin menukarkan mata uang dolar Amerika ke rupiah Rabu siang. Tren penukaran dolar ini terjadi saat nilai tukar rupiah melemah dan mendekati angka 17.000 per dolar. Mereka yang telah menyimpan dolar sebagai investasi menganggap momen ini sebagai waktu yang tepat untuk menjual dan mengantongi cuan. Pada hari Rabu, nilai jual dolar di money changer berkisar di angka Rp16.930.000. Sedangkan nilai belinya menyentuh Rp17.020.000 per dolarnya. Warga mengakui ketidakpastian ekonomi dan pelemahan rupiah memang meresahkan, namun di saat yang sama memberikan peluang untuk realisasi keuntungan. Kebetulan saya memang masih punya sisa dolar, jadi karena kursnya lagi bagus, ya udah saya tukar, walaupun sebenarnya sih ngeri nih, mendekati 17.000 itu ekonomi Indonesia ngeri sedap. Tren penukaran dolar ini diperkirakan akan terus berlanjut selama nilai tukar rupiah belum stabil dan masyarakat melihat peluang dari kurs mata uang asing. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Nasional TV mengabarkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri Saifullah Yusuf untuk memperkuat sinergi dukung pembangunan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum bersama dengan Menteri Sosial melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Sosial. Rapat ini dilakukan untuk memperkuat sinergi mendukung pembangunan sekolah rakyat, baik dalam infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama sanitasi, dan fasilitas pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Rapat koordinasi ini juga turut diikuti oleh Bupati Dharmasyara Anissa Suci Ramadhani yang sangat mendukung sekolah rakyat ini dalam membantu permasalahan yang ada di daerah, salah satunya kemiskinan ekstrim dan juga banyaknya anak yang putus sekolah di daerah-daerah tersebut. Para bupati dan juga wali kota siap bekerja sama dalam pembangunan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial juga menyebutkan rapat koordinasi ini kali ini membahas dua hal. Yang pertama mengenai sekolah rakyat, yang dimana membahas syarat tanah pembangunan sekolah rakyat tersebut harus di atas tanah 5 hektar. Dan yang kedua terkait pengentasan kemiskinan, di mana dalam tahap pertama ini sudah ada 45 sekolah rakyat yang akan bersiap operasi dan 8 masih dalam proses. Dan dalam waktu dekat tahap pertama ini akan ada total 53 sekolah rakyat akan siap beroperasi. Pertama soal sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang ini berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana kami menerima usulan dari Bupati Wali Kota. Salah satu yang mengusulkan ya beliau ini, Dharmasraya. Tentu dengan beberapa syarat ya, dengan tanah yang di atas 5 hektar dan juga syarat-syarat yang lain lah. Yang mudah-mudahan nanti kalau cocok akan disurvei oleh PU, nah kemudian nanti akan kita tindak lanjuti, bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan baru gedung yang untuk sekolah rakyat itu, atau juga mungkin nanti gedung-gedung yang sudah ada, aset yang bisa direvitalisasi. Kami mengapresiasi ya hari ini Pak Mensos langsung memimpin menerima kami yang di daerah sangat tertarik sama program sekolah rakyat ini, karena memang ada dua hal yang sering menjadi permasalahan di daerah itu, kemiskinan ekstrim, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya, khususnya itu di tingkat SMP ke SMA. Dan infrastruktur jalan juga buruk, sehingga penyebab putus sekolah seringkali juga karena infrastruktur jalan yang buruk. Nah, sekolah rakyat yang boarding school ini memang menjadi solusi sebenarnya gitu, untuk paling tidak memutus mengurangi angka kemiskinan tersebut dan mengurangi angka putus sekolah. Jadi in terms of kesiapan tadi sudah disampaikan, insya Allah kita sudah siapkan lahan dan langsung tadi diberitahu bagaimana persyaratannya, lahan seperti apa yang dibutuhkan, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap gitu. Dan kami dari Pemda mungkin targetnya dalam 2 bulan ini mempersiapkan, mudah-mudahan kita bisa masuk di Juli. Dari Jakarta, saya Rusangga Dagung, Berita Nasional TV. Kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya meringkus seorang calon dokter spesialis anestesi bernama Priguna Anugrah Pratama yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter yang tengah mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, akhirnya diringkus aparat kepolisian di Treskrimum Polda Jawa Barat pada 23 Maret lalu setelah melakukan aksi bejatnya kekerasan seksual dilaporkan oleh keluarga pasien yang ditanganinya ke polisi. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak seorang pasien yang tengah berobat cuci darah secara rutin di rumah sakit milik pemerintah tersebut dengan dalih mengambil darah untuk sang pasien. Namun korban diberi cairan obat bius hingga tidak sadarkan diri dan pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Dalam keterangan pers di Mapolda Jabar Rabu sore, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan pelaku yang merupakan dokter pelajar asal Universitas Padjadjaran ini melakukan aksi bejatnya pada pukul 1 dini hari hingga pukul 4 pagi dan korban sadarkan diri. Satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang Polda Jabar. Pelaku dijerat pasal 6C Undang-Undang 12 Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung melaporkan. Aksi pencurian ponsel milik pegawai konter pulsa yang dilakukan sepasang kekasih terekam kamera CCTV pada Selasa pagi. Peristiwa pencurian ponsel milik pegawai konter pulsa terjadi di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan konter pulsa tersebut. Saat kejadian hanya terlihat wanita yang merupakan pegawai konter pulsa. Dengan modus ingin mentransfer dana, pelaku melemparkan memberikan uang kertas ke arah korban. Saat korban lengah, ponsel yang ada di atas meja tersebut langsung diambil dan dibawa kabur oleh pelaku. Dina, pegawai toko pulsa, Rabu siang mengatakan modus kedua pelaku meminta pegawai toko pulsa mentransfer uang ke rekeningnya. Keluarin HP, dia ngasih uangnya itu direm-rem gitu loh, berantakan. Posisi saya di sini, uangnya di sini. Kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan korban ke kantor polisi dan berharap pelakunya ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Anggota Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim masih melakukan penyelidikan terkait insiden mobil terjun dari atas jalan tol Gresik. Polisi menduga ada faktor kelalaian dari pengemudi mobil karena rambu di ruas tol tersebut masih kosong dan akses jalan telah ditutup pembatas barrier yang menandakan ruas jalan belum difungsikan. Anggota Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden kecelakaan lalu lintas sebuah mobil terjun dari atas jalan tol Gresik beberapa hari lalu. Dirlantas Polda Jatim, Kombes Komarudin menyatakan bahwa kecelakaan tersebut diduga sang pengemudi lalai saat melewati ruas jalan tol tersebut. Pasalnya rambu yang ada di ruas masih kosong dan belum tertulis arah tujuan. Selain itu ruas jalan tol tersebut telah ditutup pembatas barrier meski masih ada celah 1 meter lebih yang menandakan ruas tersebut belum difungsikan. Namun untuk mengungkap pasti penyebab, polisi juga masih akan memeriksa pengemudi dan penumpang mobil. Patut disyukuri bahwa kejadian itu tidak berdampak terhadap korban ataupun tingkat fatalitasnya. Ini pembelajaran untuk kita semua. Walaupun ya ada korban luka ringan ya dari supir dan juga penumpang, namun alhamdulillah laporan yang kami dapat barusan dalam kondisi sadar. Insiden mobil terjun dari atas jalan tol ke jalan raya ini terjadi pada hari Sabtu malam lalu tanggal 5 April 2025. Akibat kejadian kecelakaan ini, sang sopir dan penumpangnya mengalami luka dan telah dirawat di rumah sakit. Beruntung dalam insiden tersebut kondisi jalan raya di bawah jalan tol lengang dari kendaraan hingga tidak menyebabkan korban lain. Karuna Wardana melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Belasan penambang emas di Kali Silet perbatasan antara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat dikabarkan diserang oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berusaha untuk bisa masuk ke lokasi kejadian. Kurang lebih sebanyak 11 penambang emas di Kali Silet yang berada di perbatasan antara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat diserang oleh KKB. Dari data sementara dilaporkan 11 penambang tewas, sedangkan puluhan lainnya telah menyelamatkan diri ke hutan. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan saat ini tim telah mengevakuasi 2 orang saksi yang selamat, sementara korban luka lainnya sedang dirawat. Brigjen Faisal menambahkan belum diketahui pasti jumlah korban di lokasi karena saat ini masih meminta data dari saksi yang selamat. Sebelumnya KKB merilis aksi penganiayaan yang dilakukan mereka terhadap para penambang emas di Kali Silet.
Terdapat 11 orang korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan sejumlah luka panah dan senjata tajam. Aparat gabungan TNI Polri masih berusaha untuk bisa memasuki lokasi mengingat akses ke TKP sangat sulit dan hanya bisa diakses menggunakan helikopter. Sampai jam 16.00 ini, jam 17.00 ini, anggota Damai Karten dan Polda Papua sudah kurang lebih ada 11 orang yang sampai Mabul dan kita membawa beberapa saksi. Sementara sedang dilakukan interogasi untuk memperjelas situasi dan kondisi yang ada di sana. Untuk kondisi korban-korban sendiri seperti apa? Kalau yang dibawa ini yang tidak ada masalah kesehatan. Kalau yang ada luka-luka sedang dalam perawatan di Mabul saja. Tidak ada masalah. Berarti untuk jumlah saksi korban di Mabul sendiri belum tahu ya? Ya, kita sedang datakan yang sedang datakan. Revando Nai, Jayapura, Papua. Dengan Komandan Operasi Batalion Bijang Haluka yang dibawa komando. Kejaksaan Tinggi Papua menyita barang bukti uang sebanyak 300 juta terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana prasarana aerosport di SP5, Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021. Uang sebanyak 300 juta rupiah ini merupakan barang bukti yang disita dari pejabat pembuat komitmen atas nama SY, di mana proyek tersebut memiliki nilai kontrak mencapai 70 miliar. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan uang tersebut dikembalikan dari PPK karena ada niat baik dari mereka, namun penyidik masih akan menggali perkembangan selanjutnya. Kami telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar 300 juta rupiah terhadap penyidikan dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana. Sebelum menyita uang tunai 300 juta, penyidik juga telah menyita beberapa dokumen meliputi dokumen kontrak maupun dokumen pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penyidikan pembangunan aerosport. Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan 24 orang saksi, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Mimika berinisial DM. Dugaan sementara pelaksana pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang seharusnya. Penyidik juga telah turun bersama ahli konstruksi untuk menghitung volume di lapangan yang bisa dikonversi ke dalam rupiah yang diperkirakan kerugian negara sekitar 40 miliar. Sementara Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki menambahkan, uang senilai 300 juta ini diberikan oleh Kepala Dinas kepada PPK. Ini merupakan duit dari kegiatan tersebut. Yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada PPK sehingga dikembalikan. Kejati Papua berjanji akan terus mendalami kasus ini sambil menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Dari Jayapura, Papua, Revando Nai, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda, saya Sada Skairus berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.